Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke kantor Pekon Wargomulyo, yang tepatnya terletak di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pekon Wargomulyo merupakan salah satu pekon yang maju dan patut dijadikan contoh yang baik khususnya di wilayah Kabupaten Pringsewu, itu semua berkat sosok kepemimpinan seorang Bapak Nur Salim HS yang cukup berkompeten dalam mengatur pekon yang dipimpinnya. Dari halaman depan terlihat lingkungan kantor pekon yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan kantor Pekon Wargomulyo. Tidak hanya itu, Kepala Pekon Wargomulyo sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor Pekon seperti menerapkan 5M khususnya semua staf aparatur Pekon. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Pekon sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Bapak Nur Salim selaku Kepala Pekon Wargomulyo sangat memperhatikan sisi kemajuan kesehatan serta semua jajaran staf bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakat Wargomulyo khususnya. Di sisi lain, saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam kantor Pekon sangat baik dan terawat rapi. Bapak Nur Salim tetap mengimbau kepada masyarakat Wargomulyo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Berikut keterangan Bapak Nur Salim selaku Kepala Pekon Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nama saya Nur Salim HS, Kepala Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Pekon Wargomulyo bahwasanya kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Jadi tolong saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap memakai dan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dan bisa melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasa untuk menuju masyarakat yang lebih baik terhindar dari COVID-19. Adapun visi misi dari Pekon Wargomulyo yang saya pimpin sejak tahun 2012 adalah dengan moto beragamis, yang saya maksud beragama, aman, gigih, makmur, indah dan sejahtera. Maksud dan tujuan saya mengatakan moto seperti itu mengharapkan ini bisa terjadi terlaksana di Pekon yang saya pimpin. Yang jelas saya mengharapkan masyarakat Pekon Wargomulyo dari segala macam suku yang ada itu tetap mempunyai agama. Makanya poin yang pertama saya tegaskan bahwa siapapun yang menjadi masyarakat Pekon Wargomulyo tetap harus menjunjung tinggi, tetap mempunyai agama. Adapun agama yang ada di Pekon Wargomulyo yang dianut oleh masyarakat mayoritas adalah agama Islam, kemudian 0, sekian persennya agama lain yaitu Kristen Katolik. Kemudian yang berkaitan dengan aman yang saya maksud, saya berharap agar masyarakat Wargomulyo tidak hanya sekedar menggantungkan kepada pihak-pihak keamanan ataupun aparatur pemerintahan untuk menjaga keamanan dalam lingkungan dan bermasyarakat di Pekon Wargomulyo, tapi kita saling bersinergi untuk bareng-bareng bisa mengamankan dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang kurang baik yang menimbulkan ketidakamanan. Kemudian yang lain yaitu tentang gigih. Dalam hal ini saya juga memotivasi daripada seluruh masyarakat agar kita jangan berpangku tangan, walaupun
saat ini banyak program-program pemerintah tentang bantuan untuk masyarakat kurang mampu, tapi mari kita berdayakan apa yang ada dalam kemampuan diri kita. Yang dari petani juga maksimalkan olah pertaniannya, dari yang punya keterampilan ataupun yang memang ada usaha kecil ataupun yang lain, karena sarana dan prasarananya insya Allah di Pekon Wargomulyo sudah ada seperti pasar desa ataupun yang lain, dan untuk pemasaran dan lain-lain insya Allah sudah tidak terlalu jauh. Maka saya ingin masyarakat saya dalam hal untuk bahasa gigih yang saya maksud dalam moto tadi, mari kita gigih dalam bekerja, dalam berupaya agar kita bisa meningkatkan penghasilan daripada keluarga kita masing-masing, sehingga akan tercipta kesejahteraan di keluarga kita masing-masing. Yang selanjutnya berkaitan dengan rapih yang saya maksud. Rapih insya Allah lebih daripada cuma bersih. Jadi harapannya setelah kita merasa bersih itu adalah pangkal daripada kesehatan, kita meningkatkan lagi menjadi rapih agar enak dipandang mata, supaya kelihatannya bukan hanya sekedar bersih ataupun sehat, tapi juga kita punya nilai lebih sehingga desa kita bisa kelihatan rapih. Kemudian yang selanjutnya adalah makmur. Saya kira semua kepala pekon mempunyai misi ataupun visi agar bisa memakmurkan daripada desanya dengan segala upaya melihat potensi desa yang ada. Alhamdulillah Pekon Wargomulyo ada pasar desa yang lumayan bisa menampung daripada hasil bumi masyarakat, karena di samping ada pasar mingguan hari Minggu dan hari Rabu, setiap pagi ada pasar pagi yang sebutannya masyarakat kita adalah pasar sayur, sehingga sayuran yang bisa kita tanam, kita produksi, bisa kita pasarkan di pasar sendiri dan bisa menjadi nilai tambah yang orang desa-desa lain belanja di tempat kita. Kemudian yang terakhir adalah sejahtera. Tidak ada impian lain selain sejahtera bagi semua kepala pekon, saya pikir, dan semua masyarakat. Karena sejahtera adalah pemenuhan dari setiap kebutuhan dan dapat mensejahterakan daripada masyarakatnya, adalah merupakan suatu tujuan dari semua pemimpin yang ada di Indonesia ini. Baik dari tingkatan pekon, bupati, gubernur ataupun presiden, yakin utamanya adalah ingin membuat masyarakatnya sejahtera. Maka dengan itu saya berharap kepada masyarakat untuk kerjasamanya kita saling bersinergi, kita tahu dengan posisi kita masing-masing bahwasanya masyarakat ia tahu dengan fungsi masyarakatnya, pemimpin masyarakat ia tahu dengan kewajiban kepemimpinannya untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu pula kepada masyarakat sepenuhnya, kalaupun memang ada saran dan kritik terhadap program-program yang mungkin sampai dengan saat ini kurang pas menurut Bapak dan Saudara, masyarakat Pekon Wargomulyo jangan sungkan-sungkan, berikan saran yang baik, jangan mencuatkan suatu berita yang kurang pas sehingga tidak bisa kita selesaikan bareng-bareng, karena ini desa kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan membuat desa ini sejahtera bersama. Selanjutnya program-program yang saya buat, baik sejak saya memimpin sampai dengan saat ini, yang menjadi sasaran utama karena daerah kita awalnya dulu memang untuk jalan-jalan ke lingkungan yang menuju ke sarana-sarana strategis bagi kehidupan masyarakat Pekon Wargomulyo khususnya, yaitu mungkin mau ke sarana pendidikan, ke sarana pasar desa, ke sarana pertanian, itu tadinya belum sebegitunya tertata. Alhamdulillah dalam perjalanan dari 2012 sampai saat ini, saluran-saluran irigasi yang memang bukan irigasi intensif, irigasi swadaya masyarakat ataupun irigasi yang tidak ada sumbernya, itu hanya kereta hujan tapi sebagai penata air aja, itu alhamdulillah sedikit banyak sudah terbangun. Kemudian untuk menjaga kesehatan masyarakat seperti saluran
pembuangan air limbah IPAL di jalur-jalur lingkungan pemukiman. Alhamdulillah saat ini sudah 80% di depan rumah masyarakat yang memang ada jalan lingkungannya sudah dibangun drainase ataupun saluran IPAL. Kemudian yang lainnya seperti saya sampaikan tadi, karena mayoritas daripada penghasilan masyarakat Wargomulyo adalah pertanian, jadi jalan-jalan usaha tani juga sudah saya upayakan dibuka, walaupun belum sampai dengan pengerasan yang bagus, tapi pembukaan jalan tersebut sudah dibuat, yang niat dan tujuannya adalah untuk memperlancar daripada aktivitas petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Selanjutnya, harapan-harapan kami kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun pusat, tolong sekiranya memang banyak program yang sudah kami masukkan dalam kancah musrenbang desa, kecamatan sampai dengan kabupaten yang mungkin leading sektornya ada di wilayah bapak-bapak baik dari kabupaten ataupun provinsi dan pusat, tolong kami diperhatikan, karena dengan adanya dana desa kami juga sudah sangat berterima kasih, sangat membantu. Yang tadinya harus antri menunggu jatah dari kabupaten atau provinsi, kita bisa mengupayakan memberdayakan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun ada sisi-sisi yang memang harus dibantu oleh pemerintah kabupaten dan provinsi ataupun pusat, seperti penyediaannya ataupun tersedianya sarana yang lebih bagus, seperti penguatan jalan hot mix ataupun rigid beton, karena di pekon saya kebetulan itu terlintas ataupun dilintasi oleh 3 jalan utama perbatasan dari 3 kabupaten, yaitu Pringsewu berbatasan dengan Pesawaran yang tidak ada 1 kilo dari desa saya, kemudian desa saya berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus juga tidak ada 2 kilo. Nah, jalan tersebut saat ini mohon sangat dengan pemerintah kabupaten ataupun Pringsewu supaya itu bisa diperbaiki secara maksimal, karena itu merupakan jalan alternatif yang menjadi lintasan untuk bisa memacu daripada daerah-daerah perbatasan untuk lebih bisa berkompetisi, bisa baik, bisa mengikuti kompetisi seperti desa-desa yang dekat dengan ibu kota kabupaten ataupun kecamatan. Selanjutnya kami juga mohon doanya agar pelaksanaan dari semua rangkaian program pemerintah, baik yang diupayakan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan yang didanai oleh dana desa ataupun yang lain-lain, itu diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan. Kemudian juga melalui media ini kami juga berharap bagi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah yang ada di atas, kiranya apa yang menjadi penyampaian kami menjadi bahan perhatian dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Insya Allah masyarakat kami welcome, apalagi untuk kemajuan bersama. Dan satu titik dari hal ini alhamdulillah saya duduk di kantor Pekon yang kami laksanakan pembangunannya itu direncanakan sejak tahun 2019. Itu kita upayakan akan dianggarkan karena memang ada celah untuk bisa memugar kantor Pekon itu sepanjang mendapat rekomendasi Bupati. Alhamdulillah tahun 2019 kami mendapatkan rekomendasi, namun dengan pertimbangan kebutuhan-kebutuhan daripada kegiatan pembangunan yang lain yang memang sudah masuk melalui musyawarah desa dari seluruh perwakilan masyarakat, tentunya tidak sepenuhnya satu anggaran full kami lakukan untuk pembangunan kantor Pekon atau balai Pekon. Kami merencanakan dan sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan, disepakati bahwa pembangunan kantor Pekon itu dilaksanakan untuk bisa diselesaikan dalam 2 tahun penganggaran. Yang rencana pada waktu itu adalah akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 untuk kantor Pekonnya, 2019 adalah balai Pekonnya,
dua-duanya dianggarkan untuk 2 tahun penganggaran. Nah, kebetulan kita juga tidak tahu Indonesia mendapatkan musibah nasional wabah COVID-19. Sehingganya pada pertengahan tahun 2020 ya ataupun 2021 yang seyogyanya kami akan merampungkan kantor Pekon dan Balai Pekon ini, karena sesuai dengan himbauan daripada regulasi penggunaan dana desa, kami belum bisa menyelesaikan. Dan ini wujud daripada kantor Pekon dan Balai Pekon yang sudah kami laksanakan di tahun pertama tahun 2019 untuk Balai Kemasyarakatan ataupun pendopo Balai Pekon, dan 2020 awal untuk kantor Pekon. Adapun untuk finishing yang saya katakan di awal tahun penganggaran tahun kedua itu belum bisa kami laksanakan. Mohon doanya agar nanti di tahun 2023 mudah-mudahan regulasi untuk pembangunan hal tersebut sudah ada kelonggaran, sehingga kantor Pekon dan Balai Pekon yang insya Allah menjadi satu ikon kebanggaan masyarakat kami dapat segera terlaksana, terwujud dengan baik, finishing. Kalaupun saat ini baru tahapan 70%, tapi alhamdulillah sudah bisa kami fungsikan dan tidak mengganggu daripada pelayanan masyarakat sebagaimana fungsinya kantor Pekon dan Balai Kemasyarakatan atau Balai Pekon. Kiranya itu, terima kasih. Harapannya semoga kita tetap diberikan keselamatan, kemudahan, dan kepada semuanya saya berharap saling bisa mendukung sehingganya dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya di Pekon Wargomulyo dan umumnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.